balik lagi ke sini ya. Jadi rekan-rekan, kita manusia sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita berada dalam satu garis waktu. Dan buat rekan-rekan di generasi sosial media, timeline itu menjadi sesuatu yang milimeter. Kenapa? Karena setiap saat, bahkan mungkin pada saat ini, teman-teman ada yang sedang mengupdate timeline-nya di sosial media. Whichever sosial media yang Anda gunakan, tapi kita berada di era ketika kita lebih peduli dengan timeline. Tetapi saya mau katakan, timeline yang teman-teman sibuk urusi, itu timeline untuk urusan-urusan kecil. Timeline untuk, misalnya, pagi ini saya sarapan di mana, siang ini saya pergi kemana, malam ini saya makan apa. Yes, itu juga timeline. Tapi jangan sampai timeline yang kecil-kecil itu mengabulkan kita terhadap timeline yang lebih besar, timeline yang menjadi rencana Tuhan buat kita. Oke ya. Nah, untuk itu rekan-rekan, saya mau ajak rekan-rekan melihat satu kalimat yang buat saya kalimat ini sangat menginspirasi. Kalimat ini disampaikan oleh seorang sastrawan dari Amerika, yaitu Mark Twain. Boleh dibuka slide berikutnya? Mark Twain ini adalah seorang sastrawan yang sangat terkenal. Dan Mark Twain ini banyak mengeluarkan kalimat-kalimat yang kemudian kalau anak sekarang bilang mind blowing. Oke. Salah satunya kalimat ini. Dia mengatakan ada 2 hari paling penting dalam kehidupan seseorang. Hari paling penting pertama adalah ketika orang itu dilahirkan. Karena tanpa hari yang pertama ini, semua hari lainnya tidak ada. Hari paling penting kedua adalah ketika orang itu menyadari untuk apa dia dilahirkan. Rekan-rekan, ada banyak orang yang saya temui, termasuk sebagian di antaranya yang sudah memiliki profesi yang sangat bagus, tapi mereka belum mengalami hari kedua yang dimaksud oleh Mark Twain. Mereka belum menyadari kenapa mereka dilahirkan. Rekan-rekan, dalam format yang lebih spesifik bagi anak-anak Tuhan, kita bisa menjawab dengan lebih mudah. Meskipun belum tentu kita benar-benar memaknai jawaban kita. Hari penting pertama, semua manusia sama. Hari ketika dilahirkan. Hari paling penting kedua bagi anak Tuhan adalah hari ketika kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun mungkin ada juga yang merasa belum menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita lihat lebih khusus dengan situasi kita, misalnya posisi adik-adik sebagai mahasiswa di Telkom University, hari paling penting pertama sebagai mahasiswi di Telkom University adalah hari ketika Anda diterima secara resmi, secara sah, secara formal, secara legal sebagai mahasiswi Telkom University. Betul? Karena tanpa hari itu, semua yang lain tidak ada. Tidak ada SKS, tidak ada IP, tidak ada skripsi, tidak ada graduasi. Hari paling penting kedua, apakah Anda sudah menemukan jawabannya?
untuk apa, mengapa Anda berada di Telkom University. Semoga rekan-rekan bisa segera menemukan hari penting kedua itu sebagai mahasiswa Telkom secepat mungkin. Bahkan kalau perlu sebelum hari pertama itu terjadi, sebelum Anda jadi mahasiswa, Anda sudah tahu kenapa Anda harus masuk Telkom. Saya tadi mengatakan saya kuliah di Telkom. Waktu itu namanya masih STT Telkom. Waktu saya memutuskan untuk masuk ke STT Telkom, sebetulnya itu sangat-sangat instan. Karena pada waktu itu saya sudah diterima di ITB dan saya sudah bawa uang, bawa dokumen untuk registrasi di ITB. Sesaat saya dengan dengan saudara saya, dengan sepupu saya, melihat pengumuman di STT Telkom. Saya masih ingat, tadinya sudah mau nyampe ke ITB, balik arah ke Jalan Cuci, dia pengumuman dan ada nama saya di situ. Lalu saya tidak jadi registrasi ke ITB karena masih bisa besok begitu. Hari itu saya berpikir, merenung, saya mau ambil yang mana? Singkat cerita, saya ambil STT Telkom, kuliah semester 1. Kampus saya di Tegal waktu itu. Kuliah semester 1 saya jalani dengan tidak menyadari, dengan tidak memahami, dengan tidak mengerti kenapa saya memilih masuk ke STT Telkom. Di dalam pikiran saya masih pengen kuliah di ITB. Semester 1, untungnya IP saya nggak terlalu jatuh. Masih 3 kurang dikit. Semester 2, saya menyadari kenapa saya harus ada di STT Telkom. Dan setelah itu, saya kuliah dengan sungguh-sungguh. Di semester 2 IP saya di atas 3,6 dan seterusnya sampai saya cum laude dan saya menjadi lulusan terbaik di jurusan saya. Tetapi itu tidak akan terjadi ketika saya tidak menyadari kenapa saya harus kuliah di STT Telkom. So rekan-rekan, di dalam timeline kita, supaya timeline kita tidak berantakan, pastikan kita tahu kenapa kita harus menjalani timeline tersebut. Mungkin seperti saya sampaikan tadi di kesempatan lain, mungkin saya akan cerita tentang bagaimana meraih sukses. Tapi di kesempatan ini, saya akan menceritakan sebagai bagian dari timeline kita, kalau kita bisa meraih sukses, even pun kalau orang menganggap kita tidak meraih sukses, karena sukses itu punya definisi, dan definisi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Kita lupakan dulu definisi apa itu sukses. Terlepas dari orang menilai kita sukses atau tidak, tetap ada satu bagian dari timeline kita yang tidak banyak pernah diceritakan. Anda boleh cari di buku-buku motivasi, Anda boleh cari di sosial media, Anda boleh cari di AI, Anda boleh tanya kepada para motivator. Biasanya mereka nggak menceritakan hal ini. Entah kenapa saya terpanggil untuk menceritakan hal ini kepada Anda. Bagaimana kita memastikan agar kesuksesan kita itu tidak kita hancurkan sendiri, tidak kita kotori sendiri, tidak kita nodai sendiri, bahkan kita ubah kesuksesan itu menjadi berkah. Nah rekan-rekan, sebelum saya sampai ke sana, saya mungkin mau ngasih sedikit tips buat Anda. Boleh ke slide berikutnya. Di dalam timeline ada yang namanya milestone. Ada yang dapat kuliah project management di sini? Ada? Satu, bahkan ada yang lain? Oke. Yang ikut kuliah project management pasti tahu. Ada yang namanya milestone. Di dalam timeline itu ada yang namanya milestone. Milestone itu adalah peristiwa penting
yang terjadi di dalam timeline kita, yang menandakan apakah kita sudah melalui waktu kita dengan baik atau tidak. Oke. Contoh milestone adalah Anda lulus SD. Itu milestone. Anda lulus SMP atau SMA, itu milestone. Anda menyelesaikan semester 1, semester 2, itu milestone. Kalau Anda bikin skripsi harus nulis proposal terlebih dahulu. Ketika proposal Anda disetujui, itu juga milestone. Ada milestone besar, ada milestone kecil. Saya, entah kenapa, mungkin karena saya suka sepak bola, saya mengecek timeline saya setiap 4 tahun. 4 tahun itu terjadi pada saat Piala Dunia. Saya mulai menyaksikan Piala Dunia tahun 82. Waktu itu usia saya masih 7 tahun, jadi terlalu kecil untuk saya bahas. Saya mulai menampilkan di sini sejak 98. Ini sebagian dari momen-momen ketika saya mengecek kembali timeline saya. Anda boleh mencari cara Anda sendiri untuk mengecek timeline Anda. Kebetulan saya suka sepak bola, jadi saya pakai Piala Dunia sebagai momen untuk mengecek timeline saya. 98 saya sedang ambil S2 di Boston. 2002 saya sudah lulus, balik ke Indonesia, mulai kerja, belum punya rumah, tinggal di tempat kos. Sudah menikah, itu Piala Dunia di Korea dan Jepang. 2006 saya sudah punya rumah, belum punya anak. 2010 anak saya yang pertama usia 2 tahun. 2014 anak saya yang kedua usia 2 tahun. Maaf, 2010 anak saya usia 2 tahun, 2014 juga anak saya yang kedua usia 2 tahun ya. 2018 saya sudah band 1. Saya sudah menjadi VP. Saya sudah dipercaya menjadi CEO salah satu subsidiary. Dan puji Tuhan 2018 kebetulan ada pelatihan. Saya bisa menyaksikan partai final Prancis lawan Kroasia itu langsung di Moskow. 2022 pas pandemi saya ditugaskan menjadi SDM Telkom Korpu, tempat dulu saya kuliah di tahun pertama. Tempatnya sama tapi institusinya beda ya. Waktu itu bagian dari sistem Telkom, sekarang bagian dari Telkom Corporate University. Berikutnya 2026. Saya ingin 2026 itu menjadi seperti apa? Purpose. Untuk bisa sampai kepada purpose, saya harus punya plan. Tapi kita bahas tentang 3P di kesempatan lain. Nah, rekan-rekan, balik kepada topik kita. Kita sejak kecil disiapkan, diajarkan untuk menapaki kehidupan kita naik. Menjadi orang yang lebih baik, lebih sukses, lebih hebat, lebih keren, lebih lengkap, terus begitu. Yang tidak diajarkan kepada kita adalah setelah kita berada di sana atau dalam perjalanan kita menuju ke sana, apa yang harus atau apa yang jangan kita lakukan. Do and don'ts-nya itu gak banyak yang ngajarin. Miraculously, amazingly, sebetulnya firman Tuhan udah ngomong itu. Cuma ini juga sayang. Meskipun saya pikir banyak disampaikan dalam khotbah, tapi tidak ditangkap, tidak dicermati sebagai bagian dari timeline. Seolah-olah hal itu terpisah dari timeline yang sedang kita jalani. Seolah-olah hal itu tidak penting dengan timeline yang sedang kita lalui. Saya mau katakan pada pagi hari ini, apa yang ada di dalam firman Tuhan dan apa yang akan saya bagikan, 3 hal itu justru sangat penting di dalam timeline kita. 3 hal ini akan menjaga supaya kita tidak merusak timeline kita sendiri.
Apa saja tiga hal itu? Boleh kita lihat slide berikutnya. Saya menyebutnya give thanks and better. Ungkapan syukur akan mengakhiri segalanya lebih baik. Kalau terjemahkan literally, kira-kira begitu. Tetapi sebetulnya give thanks and dan better itu adalah sebuah mnemonik, sebuah cara untuk membuat kita tetap ingat dengan tiga pesan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah give thanks. Tentu kita semua sudah tahu, give thanks itu ucapan syukur. Bersyukurlah setiap saat. Kenapa? Rekan-rekan mungkin saat ini belum kebayang, tapi saya boleh nitip. Ini boleh Anda foto, tapi fotonya jangan hilang. Kalau Anda terbiasa mencatat, silahkan dicatat, tapi catatannya jangan hilang. Kalau Anda tadi punya milestone seperti saya, per tahun, per 2 tahun, per whatever, ketika Anda membuat resolusi, Anda lihat kembali catatan ini. Kenapa saya mengatakan mengucap syukur itu sangat penting setiap saat untuk hal yang paling kecil sekalipun? Karena ketidakmampuan bersyukur itu akan membuat seseorang menjadi korup. Ketidakmampuan bersyukur itu akan membuat seseorang menjadi jahat. Ada sebuah studi, dan saya pikir ada banyak studi, cuma kebetulan yang saya baca satu studi itu pun nggak sengaja. Ketidakmampuan bersyukur membuat seorang profesional menjadi korupsi, melakukan korupsi, menjadi koruptif. Seorang pejabat menjadi koruptif, menjadi melakukan korupsi. Kalau diingat-ingat kembali, kalau dipikir-pikir kembali, awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, apa yang membuat Hawa dan kemudian Adam melanggar perintah Tuhan? Ada yang mencoba menjawab? Apa yang membuat Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintah Tuhan, akhirnya jatuh ke dalam dosa? Ya? Kenapa? Tergoda dengan iblis. Kenapa bisa tergoda oleh iblis? Kata iblis, hey, aku cuma godain loh. Keputusan untuk melanggar atau mengikuti perintah Tuhan itu sepenuhnya kamu. Hawa melihat buah itu dan sepertinya elok. Oke. Sampai situ. Sebetulnya even Hawa tidak makan buah itu, Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia sudah memiliki nafsu. Betul? Memakan buah itu adalah hanya simbol bahwa secara terang-terangan dia melawan perintah Tuhan. Tapi meskipun dia belum memakan buah itu, ketika dia melihatnya setelah digoda oleh iblis, dia melihat buah itu elok. Tadinya dia melihat buah itu tiap hari, betul? Dia tinggal bersama dengan buah itu dan tidak terbersit di dalam pikirannya bahwa buah itu elok. Tapi kemudian apa yang membuat Hawa kali itu melihat buah ini kok jadi elok? Sebelum-sebelumnya kok nggak kelihatan elok? Ada yang tahu atau mencoba menebak?
Kemungkinan ada dua hal yang mulai terbangun di dalam diri Hawa. Hal yang pertama adalah Hawa berpikir, gimana kalau saya menjadi Tuhan? Just in case, iseng-iseng aja, kalau saya menjadi Tuhan gimana? Kemungkinan yang kedua, Hawa berpikir, gak enak jadi manusia. Enak jadi Tuhan dong. Dia bisa merintah-merintah. Dia bisa ngatur-ngatur. Kita manusia cuma disuruh-suruh aja. Harus nurut aja. Ini teori motivasi. Teori motif, bukan teori motivasi. Apapun motifnya dari dua kemungkinan tadi, landasannya cuma satu. Yaitu apa? Ada rasa ketidakpuasan. Ada ketidakmampuan untuk bersyukur. Di motif yang pertama, ketidakmampuan untuk bersyukur itu karena ingin mengatasi kekuasaan Tuhan. Di motif yang kedua, ketidakmampuan untuk bersyukur itu karena keinginan untuk memberontak kepada Tuhan. Jadi, rekan-rekan, adik-adik, hati-hati dengan ketidakmampuan untuk bersyukur. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah yang dijanjikan Tuhan, banyak kisah, banyak kejadian bangsa Israel itu bersungut-sungut. Betul? Cranky, rumah. Itu adalah tanda mereka tidak bisa bersyukur. Bahkan mereka bilang, Musa, lebih baik kita balik lagi aja jadi budak di Mesir. So be careful. Kita harus bentengi diri kita dengan kemampuan untuk bersyukur sekecil apapun. Pertanyaannya teman-teman, secara statistik, berapa banyak manusia yang bisa bersyukur? Kalian bisa jawab? Secara statistik, ada berapa banyak manusia yang bisa bersyukur? Ini bukan hasil survei, ini firman Tuhan, Alkitab yang menyebutkan. Saya tuliskan di kitab, saya tuliskan di depan, saya tampilkan di depan, ditulis di kitab Lukas. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Berapa orang yang kembali untuk mengucap syukur? 1. Jadi statistically, orang yang bisa bersyukur itu hanya 10%. Or kalau hipotesa ini dibalik, 90%, meskipun orang itu sukses, ada kemungkinan orang itu menjadi koral, merusak timeline-nya sendiri, boro-boro menjadi berkat. Bolehkah kita tidak puas? Boleh. Tidak puas tidak selalu identik dengan tidak bersyukur. Tapi tidak puas yang saya maksud adalah tidak puas yang dalam kendali kita. Contoh, teman kita nilainya A, nilai kita B, gak puas. Berikutnya, saya belajar lebih baik supaya saya dapat nilai A. Boleh seperti itu. Yang tidak boleh adalah teman kita nilai A, kita nilai B, lalu kita bilang, dia nilai A karena nyontek, dia nilai A karena dibantu dosen, dia nilai A karena dekat dengan si ini si itu. Di dunia kerja, rekan-rekan, teman kita promosi, kita yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba hidupnya menjadi tidak baik. Teman kita naik gajinya 2 kali lipat, kita naik gajinya cuma 1,5 kali lipat. Ada tambahan 50% dari gaji kita. Tapi karena kita tahu teman kita tambahan gajinya 100%, tiba-tiba tambahan kita yang 50% itu terasa tidak cukup. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak alasan untuk membuat kita tidak bersyukur.
Dan setiap alasan itu akan membawa kita, membuka potensi buat kita merusak timeline kita. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak sesuai hukum dan tidak sesuai firman Tuhan. Tapi ada satu alasan, dan satu alasan itu cukup untuk membuat kita bersyukur dan membebaskan diri kita dari ketololan kita merusak timeline kita sendiri, apalagi melawan hukum dan melanggar firman Tuhan. Satu alasan itu adalah apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dia sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita. Teman-teman, saya kasih satu tips kecil. Gimana caranya kita bisa menjaga untuk selalu bersyukur. Ketemu satu spot, bisa berhenti ngefoto. Ketemu satu spot, saya berhenti ngefoto. Termasuk tadi di sini ya. Tapi saya tidak sekedar sedang memfoto. Saya sedang bersyukur, saya pernah melihat tempat itu. Saya sedang bersyukur, saya pernah berada di situasi itu. Saya sedang bersyukur bahwa saya pernah meninggalkan sesuatu yang baik buat milestone saya, buat timeline saya. Yang kedua, yang harus kita perhatikan agar kita tidak merusak timeline kita sendiri, agar kita bisa menjadi berkat, minimal kita tidak nyusahin orang. Selalulah ingat bahwa akhir itu sudah dekat. Akhir itu apa? Yang saya maksud bukan akhir zaman, tapi akhir dari apapun yang sedang kita nikmati. Banyak pejabat yang tidak menyadari bahwa jabatan itu sementara, bahwa mereka ditugaskan di situ itu berbatas waktu. Lalu kemudian mereka mulai membangun kerajaan kecilnya di situ. Lalu mereka menjadi raja kecil di situ. Tadi kita sudah lihat firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, kamu tidak bisa setia dalam perkara besar. Sebaliknya juga, ketika kamu pengen jadi raja kecil, maka sebenarnya kamu sedang pengen jadi raja besar. Tapi raja besar di sini raja besar yang sifatnya pribadi, dilandasi dengan keangkuhan dan keserakahan. Apa itu raja kecil? Raja kecil itu sesederhana mulai dari tasnya harus dibawain oleh stafnya. Saya pernah lihat tuh, ada satu pejabat baru dia promo ke band 1, sudah bawa 2 orang untuk bawain satu tasnya, satu karena dia perempuan ya kan, satu tas perempuan begitu gede, sama satu orang ini bawain laptopnya. Meeting yang harusnya cuma dia, sekarang jadi harus 3 orang. Berapa biaya perjalanan yang harus dikeluarkan perusahaan hanya karena ada tambahan 2 orang itu, yang sangat unfaedah. Tapi tidak berhenti dari situ. Mulailah dia minta ini itu di luar haknya dia. Mulai masuk ke ranah-ranah yang kalau istilahnya stand up comedy itu tepi jurang. Mulai ada mobil Alphard pakai uang kantor. Mulai ruangannya dibongkar, digedein. Yang tadinya gak ada anggarannya tuh. Mulai ini itu. Yang akhirnya apa? Menjadi perkara hukum. Tapi teman-teman, even kita tidak melakukan itu pun, Allah memiliki hukumnya sendiri. Jabatan itu akan ada habisnya. Ketika jabatan itu habis, bisa jadi kita tidak siap. Ada seorang yang sangat tinggi jabatannya di satu perusahaan. Ketika dia berhenti menjabat jabatannya itu, keluar dari airport, dia kebingungan. Karena kok sekarang gak ada yang jemput.
Pesan saya yang kedua ini, mungkin saat ini belum Anda rasakan. Mungkin saya terlalu cepat menyampaikannya kepada Anda. Tapi saya titip, mumpung kita ketemu, ingat dan catat baik-baik. Ketika Anda mulai menempati satu posisi, dimanapun itu, mulai ada orang yang menawarkan untuk bawain tas, bukain pintu, oke? Ngambilin ini, ngambilin itu, nyediain ini, nyediain itu. Apalagi kalau kemudian itu adalah mitra atau vendor. Ya. Dulu saya batuk aja, kamera nyampe depan rumah saya kembaliin. Karena hal seperti itu, terlepas dari perkara hukum dan firman Tuhan mengingatkan kita, terlepas dari itu, rekan-rekan, kita akan menemukan kuburan kita sendiri. Karena kita pasti akan berhenti menduduki jabatan atau posisi tersebut. Waktu pada saatnya tidak akan berpihak kepada kita. Dan mohon maaf ya, kita harus bisa memfilter keluarga kita juga untuk urusan yang satu ini. Mohon maaf ya, karena saya juga ngalami. Saya pernah ketemu dengan saudara jauh dari suaminya istri saya. Tiba-tiba dia bilang, "Jam, Om boleh kirim proposal gak? Om menyediakan ini. Om kirim ke kantor Demi ya." Ayo. Itu cikal bakal yang namanya korupsi. Minimal gratifikasi. Dan hati-hati juga dengan kita menjelaskan siapa kita di lingkungan sekitar kita. Banyak profesional, jabatannya manajer. Mohon maaf ya, jabatan manajer itu baru awal middle management. Belum jabatan yang tinggi gimana. Cerita ke tetangganya kiri kanan ngomongnya sudah general manager. Jabatannya baru asisten vice president. Ngaku ke tetangga kiri kanan keluarganya sudah vice president, kakak asistennya dibuang. Oke sih, ketika Anda memperkenalkan diri terlihat keren dan gagah, tapi ketika kotak sumbangan datang, Pak, Bapak katanya vice president, masa Pak cuma segini? Pak, Bapak katanya general manager, masa Pak cuma segini Pak? Pak, kampung kita ini Pak harus betulin jembatan. Belum lagi dari saudara, adikmu itu loh, keponakanmu itu, ini loh, itu loh. Bukan berarti tidak boleh membantu, tapi kita harus siapkan agar orang di sekeliling kita, termasuk keluarga kita, tahu betul kondisi kita. Ada tahapannya, kita bisa memberi lebih, tapi untuk saat ini yang bisa kita berikan. Maaf ya, mungkin apa yang saya katakan ini aneh, tapi seperti tadi saya katakan, mungkin itu juga kenapa nggak diceritakan di buku-buku, nggak diceritakan oleh motivator, bahkan mungkin kalau Anda cari di sosial media pun nggak ada. Saya punya sahabat baik. Ini ada yang sudah menikah? Semuanya belum? Ada yang merencanakan nikah dalam waktu dekat? Belum? Oke. Buat Anda yang nanti akan merencanakan pernikahan, ingat pesan ini baik-baik ya. Saya punya sahabat baik. Waktu itu mungkin 2013-2014 kayaknya. Sahabat saya ini menikah. Waktu itu pakai duit waktu itu 800 juta. Saya nggak tahu duit sekarang. Mungkin 2M kali ya, I don't know. Dan sampai hari ini cicilan untuk pernikahannya dia belum lunas. Pada saat dia harus mulai memikirkan uang untuk anaknya sekolah. Kenapa seperti itu? Ya tadi, kamu kan pejabat. Padahal waktu itu dia manajer aja belum. Masa pestanya cuma begini? Masa nggak ada ini? Masa nggak ada itu? Be careful. Untuk teman saya ini kuat iman. Kalau enggak,
Nutupnya dari mana? Daniel 4 ayat 33. Di situ diceritakan bagaimana seorang raja besar sekalipun, Nebukadnezar. Kalau Anda baca sejarah, Nebukadnezar ini raja hebat. Tapi even ketika dia tidak sadar bahwa dia pun sebagai raja, sebagai diktator kalau boleh dibilang, itu ada masanya ketika dia tidak akan menjadi raja. Dan dia tidak siap. Dan Tuhan memperlihatkan murkanya. Itu dalam sekejap semuanya bisa hilang. Kalau yang menjadi pejabat itu Anda sendiri, Anda ingatkan diri Anda. Anda ingatkan pasangan Anda, tolong ingatin saya. Kalau yang menjadi pejabat itu pasangan Anda ingetin sejak awal. Oke. Yang ketiga, nilai dari waktu. Rekan-rekan ada yang belajar ekonomi teknik di sini? Satu. Ada yang belajar finance? Time value of money? Gak ada, cuma satu orang. Nanti tolong bantu jelasin ya. Tapi harusnya teman-teman juga aware. Kalau kita pinjam uang, kena yang namanya apa? Bunga. Kalau kita nyimpan uang, kena yang namanya bunga juga. Jadi ada bunga pinjaman, ada bunga simpanan. Mana yang lebih besar? Tentu saja bunga simpanan. Enggak, tentu saja bunga pinjaman. Dari situlah bank itu menjadi kaya. Oke ya? Nah, sekarang kalau uang itu disimpan, diinvestasikan, nilainya harus bertambah. Pertanyaannya, kalau kita berada di satu tempat, apakah kita membuat tempat itu bertambah nilainya? Give 10 ends better. Jadikanlah lebih baik. Tinggalkanlah tempat di mana Anda berada, apalagi kalau ditugaskan, dalam keadaan yang lebih baik daripada ketika Anda datang. Lebih baik dalam hal apa? Dalam hal apapun. Mulai dari semangat orang-orangnya, cara kerjanya, kerapihannya, ketertibannya, kedisiplinannya, kemampuan produksinya, produktivitasnya, pemahaman teknologinya, prosesnya, sistemnya, apapun itu, buatlah menjadi lebih baik. Membuat menjadi lebih baik tidak selalu berarti membongkar yang lama, itu juga penting. Karena di negara kita ini banyak pemimpin yang kalau tidak membuat sesuatu yang baru, kalau tidak membongkar yang lama, kesannya nggak keren, kesannya nggak hebat, kesannya nggak punya program. Ini juga masalah buat negara kita, karena akhirnya banyak hal yang udah bagus harus dibongkar ulang, berangkat lagi dari kilometer nol. Tidak harus dibongkar ulang, tapi buatlah menjadi lebih baik. Bisa jadi kalau memang diperlukan itu dibongkar ulang, tapi tidak harus selalu begitu. Bayangkan kalau orang yang udah nggak bisa bersyukur, datang ke satu tempat maunya dilayani, cuma bisa minta ini dan itu, ngabisin sumber daya, resources perusahaan, keluar dari situ nggak ada yang jadi lebih baik, yang ada malah jadi lebih rusak. Kira-kira orang seperti ini, apakah akan menjadi berkat? Apa yang terjadi dengan timeline-nya dia? Orang akan mengenang masa-masa dia ada di situ sebagai masa-masa yang suram, sebagai zaman jahiliyah. Itu tuh waktu dia yang memimpin di situ, rusak semuanya. Siapa orang itu? Anak Tuhan katanya, dari Telkom University. Mau ditaruh di mana muka Pak Jasper? Rekan-rekan, membuat keadaan menjadi lebih baik itu barangkali keadaan yang paling tidak mudah.
Kita tidak bersyukur, mungkin gak banyak orang yang tahu. Meskipun harusnya kita bisa bersyukur. Kita tidak sadar akhir kita itu singkat begitu, tidak lama lagi. Kita menjaga diri kita untuk tidak menjadi raja kecil, karena kita siap. Setelah kita tidak di situ, kita tidak merasa dipermalukan, direndahkan. Kita jaga mental kita jaga moral kita. Itu pun mungkin gak banyak orang yang menyadari. Tapi ketika kita berusaha melakukan hal menjadi lebih baik, akan banyak orang menyadari. Semua mata akan melihat kepada Anda. Karena pada saat kita berusaha membuat segala sesuatu, minimal beberapa hal, bahkan hanya satu hal, menjadi lebih baik, bisa jadi ada banyak orang yang kemudian merasa terusik kenyamanannya. Sesederhana misalnya, mulai sekarang, kita masuk kantor tepat waktu yuk. Orang yang biasanya telat, langsung menyebar black campaign. Wah, pimpinan kita sekarang nih, soal disiplin. Gua kan jadi gak sempat ngantar anakku di sekolah. Emang anak sekolah masuk jam berapa sih? Jam 7. Ya udah jam 7 antar, habis itu ke kantor udah masih keburu. Wah. Dan yang juga tidak mudah adalah mungkin banyak mitra kerja, vendor, supplier yang sekarang jadi harus memberi harga lebih murah. Bapak yang itu gak mau ngasih harga lebih mahal. Kita kasih pelicin, handphone, laptop, paket wisata segala macam ditolak semua. Pasti dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Minimal merusak populasi, merusak kredibilitas kita. Tidak gampang. Tapi rekan-rekan, kalau kita tidak berusaha membuat keadaan menjadi lebih baik, even untuk hal yang kecil sekalipun, sesederhana kita mau bekerja sama, even sesederhana itu sudah memberi dampak. Kalau kita tidak bisa membuat keadaan menjadi lebih baik ketika kita meninggalkan tempat itu, maka pertanyaannya balik kepada kalimat dari Mark Twain. Apakah kita menemukan alasan kenapa kita berada di tempat itu? Kalau gambar besarnya kita bisa menjawab, kita ada di muka bumi, kita hidup di bumi ini untuk memuliakan Tuhan. Pertajam gambar Anda untuk situasi yang lebih kecil. Untuk apa Anda di Telkom University? Untuk apa Anda suatu saat ada di tempat kerja Anda? Sebagai penutup, boleh kita lihat slide terakhir. Rekan-rekan, pastikan dalam perjalanan timeline kita, di tengah keinginan dan bahkan harapan, bahkan mungkin dorongan, bahkan mungkin desakan agar kita bisa berhasil, di tengah itu semua, jagalah timeline Anda tetap bersih. Jangan merusak timeline Anda sendiri. Isilah hari-hari Anda dengan rasa syukur. Ingatkanlah diri Anda bahwa apapun penugasan, fasilitas, manfaat, kemudahan yang Anda miliki, yang Anda rasakan, itu hanya sementara. Dan lakukanlah yang terbaik, seperti yang dilakukan Nehemia. Nehemia datang melihat tembok Yerusalem yang sudah berantakan, sudah hancur. Bangsa asing bisa dengan mudah keluar masuk Yerusalem, memporak-porandakan Yerusalem, menjarah bait Allah, dan tidak ada yang berusaha untuk membangunnya kembali. Mereka bilang, susah, boro-boro bisa bangun tembok Yerusalem, bisa selamat gak dibunuh aja udah bagus. Tetapi
karena tekad yang kuat dari seorang Nehemia untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan Allah baginya, bahwa dia ada di situ untuk membuat tembok Yerusalem berdiri kembali. Akhirnya dia kumpulkan orang-orang, dia atur cara kerja. Di dalam Alkitab kita bisa membaca, tangan kanan memegang pedang, tangan kiri memegang sendok untuk memasang batu bata. Akhirnya tembok Yerusalem bisa berdiri. Rekan-rekan, timeline besar rencana Allah buat Anda di muka bumi, Anda wujudkan dalam timeline yang lebih kecil, lebih spesifik, dengan milestone-milestone Anda. Dan pastikan Anda tidak sedang merusak timeline yang sedang Anda bangun. Biarlah setiap orang yang datang setelah Anda, dimanapun itu, mereka akan berkata, untung dulu ada orang yang namanya Bagas, ada orang yang namanya Dewi, ada orang yang namanya Dwi, ada orang yang namanya siapapun itu. Dia yang meletakkan fondasi agar kita bisa membangun lebih baik lagi berikutnya. Ada Nehemia yang membangun kembali Yerusalem. Anda bisa menjadi seperti Nehemia dimanapun Anda ditempatkan. Semoga menjadi berkat buat Anda semua. Terima kasih.